September ceria, September ceria. Hai, hai, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Selamat datang, selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 10 September 2023 bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Elisa dari GKJ Jakarta. Wah, bulan September itu bulan yang penuh sukacita. Kenapa adik-adik? Udah berarti sudah dekat dengan bulan Desember. Kalau udah deket sama bulan Desember, berarti wah, banyak cerita. Udah mau Natal, mau pembagian rapot semester ganjil, dan libur akhir tahun. Wah, bahagianya adik-adik. Karena kita bahagia, kita bersukacita. Yuk kita naikkan pujian. Mari kita bersukaria karena hari ini adalah hari yang bahagia buat kita semua. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan aja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo adik-adik, berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu dengan penuh sukacita. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan aja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukan damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ada damai, ada sukacita, ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita buka di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cintamu di dalam hidup kami. Pagi ini kami Tuhan izinkan untuk ikut sekolah minggu online. Terima kasih karena melalui sekolah minggu ini kami boleh bersama memuji Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan kita pasti berjalan, kita pasti melangkah. Tetapi ketika adik-adik melangkah bersama dengan siapa? Yuk kita naikkan pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku
Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiap langkahku, langkahmu, langkah kita semua diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan menyertai seperti tema hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Elisa. Masih berkaitan tentang Yusuf. Nah, untuk belajar lebih lanjut lagi, mari kita mempersiapkan hati kita, baca Alkitab, doa setiap hari kalau kita mau bertumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik, apa kabar semua? Luar biasa, puji Tuhan. Kakak Elisa berharap kalian semua sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 37 ayat 23 sampai 28. Dilanjutkan Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, yakni tentang kisah Yusuf di Mesir. Tapi sebelumnya, Kak Elisa mau menyapa adik-adik di rumah. Apa kabar semua? Hari ini kita berkumpul bersama-sama, beribadah secara online bersama Bina Warga. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan kita tadi, yuk semuanya yang baru pegang makanan diletakkan dulu. Yang baru pegang minuman diletakkan dulu. Kita mau ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Yuk semuanya
lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh berkumpul kembali melalui ibadah anak bersama Bina Warga secara online. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati Kakak Elisa dan kami semua untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau belajar dari kisah Yusuf di Mesir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya, pernahkah kalian ingin sekali makan permen lollipop, tetapi orang tua tidak mengizinkan membeli karena sedang tidak punya uang? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian merengek atau kalian menunggu dengan sabar? Kalau berada di situasi seperti ini, pasti ada saja godaan untuk kita mengambil jalan pintas supaya kita bisa mendapatkan permen atau kemauan kita. Seperti Yusuf, dia mendapatkan banyak sekali godaan, bahkan bertubi-tubi. Salah satunya dari Potifar. Tetapi Yusuf tetap berada di jalan Tuhan. Yusuf tetap tegak berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Yusuf tetap melakukan yang benar. Sekarang yuk kita simak kisah Yusuf melalui video yang sudah kakak siapkan untuk kita semua. Yusuf di Mesir, dari seorang budak menjadi pemimpin. Yusuf dijual sebagai budak kepada seorang bernama Potifar. Potifar adalah pegawai Firaun, penguasa Mesir. Potifar mengetahui bahwa Tuhan menolong Yusuf. Dia mempercayai Yusuf dan menugaskannya untuk mengurus rumah dan segala miliknya. Istri pertama Potifar menyukai Yusuf. Dia ingin Yusuf melanggar perintah Tuhan, tetapi Yusuf menolaknya. Istri pertama Potifar memaksa dan marah, maka Yusuf melarikan diri. Istri pertama Potifar berbohong bahwa Yusuf telah merobek pakaiannya. Sebagian pegawainya pun memenjarakan Yusuf. Yusuf sudah lama terpisah dari keluarganya. Ia menjadi budak dan sekarang menjadi tahanan. Tetapi Yusuf tidak menyerah. Tuhan memberkati penjaga penjara untuk dapat melihat hal-hal baik yang dilakukan Yusuf, dan penjaga itu mulai percaya. Jadi dia menugaskan Yusuf untuk memimpin tahanan lainnya. Nah, adik-adik, dari kisah hidup Yusuf di dalam Alkitab tadi, apa saja yang bisa kita pelajari? Kakak mau mengajak kalian semua mengambil pelajarannya. Yang pertama, memberi maaf dan mengasihi. Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya. Dia mendapatkan perhatian khusus. Lalu tiba-tiba hidupnya berubah drastis karena saudara-saudaranya cemburu dengan Yusuf. Saudara-saudara Yusuf menjerumuskannya. Yusuf bisa saja marah, dendam, benci kepada saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf memilih memaafkan, bahkan meyakinkan kepada saudara-saudaranya semua yang terjadi adalah bagian dari
rencana Tuhan. Tuhan berkenan dengan apa yang dilakukan Yusuf, maka Tuhan terus menyertai Yusuf. Sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf diubahnya oleh Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Bahkan kemudian Yusuf dapat menyelamatkan keluarganya dan juga orang lain. Kadang-kadang hidup kita juga seperti itu. Kakak atau adik melakukan hal curang, tidak mau bagi permen, tidak mau gantian bermain, rebutan, dan sebagainya. Tetapi jika kita tetap mengasihi satu dengan yang lain, maka Tuhan berkenan. Tuhan akan menjaga kita sesuai tujuannya. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah Yusuf menghormati Tuhan. Kita juga harus selalu menghormati Tuhan. Caranya adalah tetap melakukan apa yang benar. Setiap hari dalam hidup kita akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita menyerah dengan godaan itu, lalu kita terjerumus. Tetapi Yusuf tidak tergoda. Yusuf tetap teguh melakukan yang benar. Seperti kita, ketika ada ulangan di sekolah dan kita tidak belajar, tidak mempersiapkan diri, kita tidak bisa mengerjakan, lalu mengambil jalan pintas dengan mencontek. Tidak boleh. Itu adalah jalan pintas yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita harus belajar mempersiapkan diri dengan baik. Tanya dengan orang tua, guru, ataupun semua orang yang dapat mengajarin kita. Sehingga ketika ulangan tiba, kita dapat mengerjakan dengan baik. Kalau kita melakukan yang benar dengan sikap takut akan Tuhan, maka Tuhan berkenan dan kita akan dituntun oleh Tuhan sehingga dapat mengerjakan dengan baik. Nah, adik-adik, dari kisah Yusuf tadi kita dapat belajar bahwa semua yang terjadi karena sebuah alasan. Tuhan punya alasan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga kehidupannya makmur. Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dibuatnya berhasil. Tuhan juga punya rencana dengan hidup kita. Walau mungkin sepenuhnya kita belum mengerti, tetapi Tuhan mengasihi kita dan menginginkan kita melakukan yang benar. Tuhan punya rencana terbaik untuk kita. Bahkan Tuhan rela mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Itu semua adalah untuk menebus dosa manusia dan menyiapkan kehidupan baru yang kekal untuk kita. Amin. Nah, sekarang yuk kita sama-sama ucapkan dengan lantang ayat emas kita hari ini. Ayat emas kita hari ini diambil dari kitab Kejadian 39 ayat 23b. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik, Tuhan juga selalu memberi berkat-Nya.
Meskipun kita harus sabar, seperti saat membuka bungkus kado atau benda seperti yang kakak punya ini. Kakak harus dengan sabar membukanya selapis demi selapis agar kakak dapat menemukan hadiah di dalamnya. Yuk, perhatikan ya. Coba kakak buka. Lapisan pertama, oh, masih ada lagi. Lapisan kedua, aduh, gak kunjung ketemu hadiahnya. Yang ketiga, coba. Akhirnya kakak dapat hadiah sebuah permen. Ini hadiah dari Tuhan. Kakak harus sabar untuk membukanya selapis demi selapis. Maka tolong diingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus sabar dan percaya kepada rencana Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kapanpun dan dimanapun, serta dalam keadaan apapun. Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Sekarang yuk kita berdoa. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar dari kisah Yusuf di Mesir. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan, dan setia melakukan yang benar. Kami juga mau menjadi anak-anak yang percaya kepada rencana Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah karena suatu alasan, dan Tuhan punya tujuan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengampuni dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang Kakak Elisa mengajak kalian semua melakukan aktivitas agar kalian ingat akan pelajaran dan firman Tuhan kita hari ini. Selamat mencoba. Adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah anak online bersama Bina Warga bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau mengumpulkan persembahan. Untuk apa sih Kak persembahan? Untuk coba bisa dijawab? Iya. Pintar adik-adik semua. Persembahan yang kita kumpulkan adalah sebagai ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita di dalam hidup ini. Ya adik-adik, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau minggu depan kalau adik-adik pergi sekolah minggu,
masukkan dalam kantong persembahan. Atau bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ayo berikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau membawa persembahan kita di dalam doa. Juga kita mau menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih kalau kami boleh memuji nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajar kami bukan hanya mendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh menyatakan bahwa Tuhan hidup di dalam hidup kami. Kami mau hidup seperti anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati keluarga kami dengan berkat yang berasal dari Tuhan, supaya kami boleh hidup dengan tenang, damai, dan penuh kasih di dalam keluarga kami. Terima kasih juga Tuhan untuk sekolah di mana kami berada saat ini. Terima kasih untuk guru-guru yang baik yang mengajar kami untuk mempersiapkan masa depan kami. Terima kasih untuk teman-teman sekolah kami yang membawa warna yang ceria di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga udah dengan teman-teman sekolah minggu kami, di mana kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Terima kasih untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang setia melayani kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, supaya semua gereja yang ada di Indonesia bergandengan tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Presiden Jokowi. Tuhan juga pimpin supaya Pak Presiden Jokowi Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, hikmat, tanggung jawab, supaya bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sehingga negara kami menjadi negara yang aman, tentram, damai, sejahtera. Tuhan, terima kasih juga untuk Bina Warga yang terus boleh dipakai untuk mengadakan kebaktian sekolah minggu online. Tuhan berkati Kak Hendra dengan seluruh tim guru sekolah minggu, supaya kami semua tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar Tuhan menyertai. Bagaimana Tuhan menyertai Yusuf yang hidupnya enak dengan orang tuanya, tetapi harus dijual, tinggal di Mesir, jadi budak, masuk penjara. Tetapi satu hal yang diyakini, bahwa Yusuf percaya Tuhan menyertai Yusuf
di dalam setiap keadaan. Hari ini kita juga belajar bahwa Tuhan yang menyertai Yusuf juga adalah Tuhan yang menyertai kita semua. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Karena itu adik-adik, hidup itu gak selalu menyenangkan. Kadang-kadang kita harus mengalami kesulitan di dalam belajar, berteman, bersaudara. Tapi percayalah, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. 3 hal yang kita harus ingat. 3B, berdoa, bertekun, berkembang. Setiap ada persoalan, kita harus berdoa. Nggak cuma saat senang, saat susah, saat sedih, kita selalu berdoa. Kedua, kita bertekun, percaya Tuhan menyertai. Dan kita berkembang untuk terus menjadi lebih baik. Iman kita naik kelas, naik, dan terus naik. Mari adik-adik kita akhiri kebaktian sekolah minggu dengan menaikkan pujian Allah menjaga saya. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak. Allah menjaga saya, ya tepati janjinya. Aku tak akan takut, aku tak akan ragu. Senang ataupun susah, Tuhan pasti menjaga. Tuhan sudah berjanji memberi yang terbaik. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak. Allah menjaga saya, ya tepati janjinya. Aku tak akan takut, aku tak akan ragu. Senang ataupun susah, Tuhan pasti menjaga. Tuhan sudah berjanji memberi yang terbaik. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak. Allah menjaga saya, ya tepati janjinya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya sekolah minggu kita harus selesai sampai di sini. Tapi adik-adik harus selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan terhadap kita semua tidak pernah berakhir. Oh ya adik-adik, sebelum berpisah nih, Kalina mau ingatkan, saat ini kan harusnya sudah mulai musim hujan. Tapi ternyata sekarang masih musim panas. Jadi adik-adik harus menjaga kondisi kesehatan, banyak minum, dan hidup yang teratur, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi. Oh ya adik-adik, kalau minum, jangan minum air es atau air yang dingin-dingin. Minumlah air yang biasa dan banyak minum supaya badan kita tetap sehat dan tidak sakit. Dan akhirnya, selamat berpisah adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dadah!